Poin yang paling penting itu sebenarnya komunikasi ya Mas ya. Jadi komunikasi membutuhkan dari sisi skill, terutama untuk marketing atau sales-sales yang memang kita menjual produk-produk yang nanti kita bisa tawarin kepada calon customer kita atau customer yang memang sudah berjalan gitu. Jadi komunikasi itu diperlukan memang untuk apa sih? Untuk membangun sebuah relationship atau membangun sebuah hubungan supaya nanti apa yang nanti kita prospekkan ke customer tersebut bisa diterima oleh mereka. Dan kita juga sebagai pihak advisor atau pemberi win-win solution pada saat si customer-nya ada problem gitu Mas. Jadi apa sih yang dijelasin waktu di jenengan tidak sampai? Oke, lebih ke gimana sih cara improve skill kita supaya nanti bisa meningkatkan penjualan. Karena kan kita bergerak di bidang logistik jasa ya. Jadi gimana cara meningkatkan komunikasi skill kita tuh supaya nanti penjualan kita tuh tiap bulannya meningkat. Kan nggak hanya dari sebatas produk yang kita tawarkan atau service atau jasa yang kita tawarkan, tapi dari komunikasi tersebut nih yang menjadikan faktor apakah sales itu bisa berhasil membangun bisnis yang nanti diberikan tanggung jawab oleh perusahaan. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin emosional hubungan sama klien, apa yang bisa dari pelajaran tersebut? Oke, mungkin lebih ke secara emosional kita bicara mengenai karakter dari masing-masing customer tersebut. Jadi kita juga harus tahu ya sebagai pelaku logistik misalnya contohnya, atau kita nih sebagai sales, kita memahami karakter dari customer tersebut. Jadi customer ini kita anggap bukan hanya sebagai customer, bukan hanya sebatas bisnis, tapi sebagai rekan juga, sebagai teman kita. Di mempelajari karakter secara emosionalnya, apakah misalnya dari sisi mood ataupun dari sisi mereka punya karakter atau kebiasaan gitu. Jadi paling nggak nanti bisa membantu kita juga untuk mengembangkan bisnis yang kita pegang. Karena balik lagi ya, masing-masing dari sisi emosional atau karakternya si customer tersebut juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan ini punya potensi atau skill dari si salesnya ini untuk membangun dari sisi komunikasi yang baik dengan si customernya. Itu dari pengalaman atau Dari pelatihan pengalaman juga saya ya? pribadi sih Iya. sebenarnya. Jadi saya aplikasikan itu ke teman-teman ya, mungkin dari sisi materi, karena itu based on dari pengalaman saya pribadi gitu. Kendala-kendala selama ini teman-teman dari marketing forward sendiri. Lebih ke penolakan kadang-kadang, misalnya rejection pada saat misalnya kita datang ke customer. Tapi di satu sisi ya baik lagi, karena kita ini sales ya, balik nggak kita punya mental yang kuat. Jadi rejection itu kita anggap sebagai motivasi untuk kita lebih baik. Jadi untuk lebih baik apa? Lebih baik mendapatkan bisnis yang memang bisa kita pegang nantinya, yang bisa continue bukan hanya sekali dua kali, tapi secara terus menerus long term condition gitu. Oke. Untuk Egi sendiri mas, teman-teman marketing kira-kira bagaimana cara marketingnya? Untuk apa? Egi emosional. Emosionalnya itu sebenarnya nanti balik ke personal kita masing-masing ya biasa. Paling enggak contoh kalau kita sih bilangnya gini, jangan sampai membawa persoalan pribadi pada saat kita ketemu dengan klien. Balik lagi nih, secara emosional pasti misalnya kalau kita ribut nih dengan temen di kantor, itu kita nggak bisa bawa itu ke personal matter pada saat kita ketemu dengan customer. Jadi gimana kita bisa ngontrol emosi kita bisa ngontrol, kita punya pembawaan pada saat kita mau jualan atau mau memperkenalkan bisnis yang kita punya. Siap. Mas, kembali lagi ke ini ya. Tria Logistik pada umumnya kita berdiri dari 2016. Andalin sendiri brandingnya itu sebagai digital freight forwarder. Nah untuk saat ini kita sudah mengembangkan beberapa service dari Andalin sendiri, terutama untuk dari sisi freight business yang untuk kita mencakup international business juga, dan juga termasuk dari beberapa service lainnya, termasuk dari sisi trading, dari sisi warehouse yang kita punya, dan untuk trackingnya sendiri. Jadi secara overall Andalin ini bisa memberikan semua kebutuhan dari sisi-sisi pemain logistik, terutama untuk customer kita yang based on dari manufacturing atau trading company. Gitu. Mungkin apa yang jadi untuk ini company-nya semuanya forwarder di semua. Iya betul. Jadi kalau untuk based on dari klien yang Angelin sendiri kita campur ya Pak ya. Jadi untuk klien kita sendiri banyak bergerak di bidang FMCG, fast moving consumer goods. Untuk otomotif kita juga sudah pegang untuk pharmaceutical company, dan juga untuk sekarang kita lagi grab untuk bisnis oil and gas company. Itu klien-klien yang sudah kita pegang untuk saat ini. Sudah ada berapa jenis? In total kalau based on dari vertical industry itu hampir 50-an kliennya. Termasuk kita pegang Pertamina dan Eusa untuk oil and gas-nya. Untuk partnership dengan asosiasi sendiri ada Untuk berapa? partnership sendiri kita bekerja sama dengan Alfi ya, dengan Alfi, dan juga untuk pelayaran yang sudah tergabung itu dengan beberapa pelayaran yang cukup besar di Indonesia, terutama seperti contohnya Evergreen ataupun Costco, dan juga untuk beberapa pelayaran yang lainnya.
keamanan ataupun segala macamnya, termasuk kita nih, kalau maksudnya kita bicara karena kita ada di lingkungan logistik ya, komunikasi itu penting, bukannya pentingnya dalam hal supaya nanti customer ini percaya dengan apa yang nanti kita berikan. Sales ini biasanya maju-maju ke customer ya, memberikan janji-janji manis misalnya gitu kan. Tapi kita juga harus provide nih, provide-nya ini nggak hanya diberlakukan dari sales atau kita sendiri sebagai salesnya memberikan actual atau memberikan bukti kalau kita memang bisa menyesuaikan atau bisa provide kebutuhan dari customer. Kenapa? Itu dibutuhkan supaya nanti apa yang kita janjikan ke customer itu bisa jadi point view-nya lebih dengan sesuai dengan yang kita berikan pada saat kita. Ini kebetulan memang berlaku untuk saya sendiri ya, karena kenapa contoh saya moving dari operation tadi yang sudah disampaikan sama BD, sebelumnya saya di operation sebagai airfreight team, dan saya